Jumpa lagi bersama Lause Jenny di Sekolah Minggu Online Gemit Agape. Nah, kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah walaupun secara online. Nah, mari kita menyanyi memuji Tuhan, kita angkat 2 lagu, Ku Daki-Daki dan baca kitab suci. Semua yang di rumah bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama pakai gerakan ya. Tiap hari baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, sebelum mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, duduk yang manis ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati agar cerita yang disampaikan boleh dapat menjadi berkat bagi anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah,
Adik-adik, hari ini tema cerita kita mempercayai Allah dengan berdoa. Langsung ulangi ya, mempercayai Allah dengan berdoa. Bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 19. Di bawah perikop Petrus dilepaskan dari penjara. Nah, langsung mau tanya dulu adik-adik, Petrus itu siapa adik-adik? Pasti semua sudah tahu ya. Benar adik-adik, Petrus itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, Petrus mengabarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Dan banyak orang menjadi orang percaya. Mereka menjadi orang Kristen adik-adik. Saat itu yang menjadi raja adalah Herodes. Nah, bagaimana sikap Raja Herodes terhadap penyebaran agama Kristen saat itu? Mari kita sama-sama lihat videonya ya, Losos ini telah siapkan. Pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh menahan Petrus. Setelah Petrus ditahan, ia memenjarakan Petrus di bawah pengawalan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 orang prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah, Herodes akan menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya ke depan orang banyak, Petrus sedang tertidur. Dengan tangan yang dirantai bersama 2 orang prajurit dan juga prajurit yang lain berjaga di muka pintu. Tiba-tiba datanglah seorang malaikat Tuhan dan cahaya bersinar di seluruh ruangan itu. Malaikat itu lalu menepuk dan membangunkan Petrus, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai di tangan Petrus. Kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu Petrus mulai mengikuti malaikat itu. Ia tidak tahu apakah itu sungguh-sungguh terjadi ataukah ia melihat suatu penglihatan. Mereka melewati tempat kawal pertama ke tempat kawal kedua, menuju pintu gerbang bus yang menuju ke kota. Pintu gerbang itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka, lalu mereka berjalan keluar. Sampai di ujung jalan, tiba-tiba malaikat itu meninggalkan Petrus. Setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Lalu Petrus menuju ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Petrus lalu mengetok pintu rumah itu. Lalu datanglah seorang hamba perempuan yang bernama Rode. Ia mengenali suara Petrus. Tetapi karena girangnya, ia tidak segera membukakan pintu, tetapi ia masuk untuk memberitahukan kepada orang banyak. Dia berkata kepada mereka, "Itu Petrus." Tetapi mereka berkata, "Kau mengigau." Tetapi Petrus terus-menerus mengetok pintu rumah itu. Lalu setelah mereka membuka pintu itu dan melihat Petrus, mereka tercengang-cengang. "Wow, Petrus!" Petrus memberi isyarat supaya mereka diam. Lalu Petrus menceritakan kepada mereka bagaimana Allah menuntunnya keluar. Di situ sedang banyak orang yang berkumpul dan berdoa. Petrus berkata kepada mereka,
beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu Petrus pergi dari situ ke tempat lain. Dari Yudea ia berangkat ke Kaisarea dan dia tinggal di sana. Keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi dengan Petrus. Raja Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Nah, adik-adik, dari cerita tentang Petrus ini, kita belajar untuk dapat mempercayai Allah dengan berdoa. Nah, ketika Petrus berada di dalam tahanan di penjara, para jemaat, mereka terus-menerus dengan tekun berdoa kepada Allah. Mereka berdoa supaya Rasul Petrus dilepaskan, supaya Rasul Petrus dapat melayani Allah. Dan Allah menjawab doa jemaat. Allah melepaskan Rasul Petrus dari penjara. Nah, demikian juga kita semua adik-adik, semua dapat berdoa kepada Allah. Kita percaya Allah selalu menolong kita. Nah, adik-adik sering berdoa tidak di rumah. Doa apa saja adik-adik? Doa makan atau doa mau tidur? Doa apa lagi adik-adik? Benar, kita dapat berdoa apa saja kepada Allah. Di saat kita merasa ketakutan, merasa sendirian, atau di saat kita merasa sedih, ada teman atau keluarga kita yang sakit, kita dapat mendoakannya kepada Allah. Kita percaya Allah akan menolong kita, Allah akan menjawab doa kita. Terkadang Allah menjawab ya, terkadang tidak, atau tunggu. Tetapi Allah selalu menjawab doa. Dan Allah tahu yang terbaik bagi kita. Jadi adik-adik jangan lupa untuk selalu terus-menerus berdoa dan bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas apa yang sudah Allah karuniakan di dalam hidup kita. Misalnya kita mempunyai keluarga, papa mama, kakak adik, ada teman-teman kita masih diberi makanan, terlebih kita masih diberi kesehatan, juga kesempatan untuk bermain, kesempatan untuk beribadah. Semua itu adalah hal-hal yang kita syukuri dalam hidup kita adik-adik. Jadi adik-adik jangan lupa ya untuk terus-menerus berdoa dan bersyukur kepada Allah. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita terambil dari Yakobus 5 ayat 16a. Hendaklah kamu saling mendoakan. Lalu saya ulangi ya, ayat hafalan kita terambil dari Yakobus 5 ayat 16a. Hendaklah kamu saling mendoakan. Nah adik-adik, aktivitas yang sudah disiapkan untuk kelas kecil, ada gambar yang adik-adik warnai. Setelah diwarnai, adik-adik dapat menggunting gambar itu, lalu menjadikannya sampul dan jadikan album. Jadi adik-adik dapat menerangkan kepada orang tua atau teman-teman adik-adik maksud gambar-gambar itu. Misalnya ada gambar matahari, kita bersyukur kita masih bisa menikmati matahari. Ada gambar papa mama, ada gambar teman-teman kita. Nah, hal-hal yang kita syukuri dalam hidup kita. Juga ada gambar, yang ini ada gambar orang yang teman kita yang sakit. Nah, itu juga hal-hal yang kita doakan kepada Allah adik-adik. Jadi gambar-gambar ini mengingatkan kita akan hal-hal yang kita doakan dan yang kita syukuri di dalam hidup kita. Nah, untuk kelas besar ada teka-teki silang. Adik-adik bisa mengisi teka-teki silang ini. Nanti adik-adik kirimkan ke guru kelas masing-masing jawabannya ya. Nah, sekian ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih kami juga mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau memberi apa yang kami perlukan. Terima kasih Engkau mau mendengar doa kami. Kami percaya Engkau selalu menjawab doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa di sekolah minggu online berikutnya. Tetap semangat dan rajin mengerjakan aktivitas ya. Dadah!